Let's get lost! Let's go! Oke, baik Pak. Bapak, Andika dan juga Krisna ya. Pokoknya di sini kita ingin memberikan sesuatu untuk Bapak, tapi segala sesuatunya harus ada perjuangan. Kita tahu bagaimana perjalanan hidup Bapak dan perjuangan Bapak sebagai seorang survivor untuk keluarga, ya, karena memang survivor itu tidak hanya di gunung atau tidak hanya di laut, tapi dalam kehidupan dia juga bisa kita bilang adalah survivor. Pak, sekarang ini waktunya tidak banyak, saya akan kasih waktu 5 menit, ya, waktunya hanya 5 menit dan saya kasih 2 juta rupiah, ya. 2 juta kira-kira nggak boleh Bapak sisipkan, harus dibelanjain. Kira-kira 2 juta apa aja mau Bapak mau belanjain dan tidak boleh lebih waktunya. Oke? Berarti harus dipikiran dari sekarang Pak apa yang mau dibeli ya. Siap ya Pak? Oke, waktunya dimulai. Oke Pak, siap Pak? Bapak minta doa dulu dong, minta doa dulu sama anak-anaknya, doain dong buat bapaknya. Nah oke, siap ya? Ya semuanya di sini kasih tepuk tangan dulu yuk. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan Pak. Oke Pak. Ayo Bi, cepet bantu Pak Kaili membeli semua yang dia butuhkan. Semangat Pak Kaili. Dan kira-kira Bapak akan ambil apa pertama kali? Menurut kamu? Apa? Beras. Saya tahu karena beras menjadi salah satu yang bermasalah di rumah ya. Ayam. Ya ayam Pak. 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Pak, Bu, sekalian mau numpang nanya tempat beras di mana ya Bu? Jual orang beras. Di situ ya? Oke, ini kasih, oh ya. Gak usah dipotong nih Bu, gak usah. Gak usah langsung, 3 ekor. Oke, suon ya. Dilihat para survivor, Bibi, Pak Kaili dan tim panik mencari barang-barang yang Pak Kaili butuhkan. Kamu gregetan nggak? Gregetan nggak? Iya? Iya benar? Oke, kita tunggu ya. Beras. Beras di mana? Beras di mana sih beras, Mbak, Mas? Di mana? Katanya nggak ada. Habis katanya. Ayo, waktunya mau habis. Waduh, beras nggak ada lagi. Ada beras, Mbak, udah datang. Mas, berasnya lah Mas, ada beras kan? Ya udah beras. Ya, oke baik para survivor, ini kita masih terus menghampiri dan ini waktunya masih terus berjalan, hanya tinggal 50 detik lagi. Apakah kira-kira sanggup untuk bisa sampai 50 detik lagi? Dan berarti 50 detik lagi apapun dilakukan harus stop ya. Apapun yang dilakukan harus stop, tidak boleh dikerjakan lagi. Dan di menit terakhir itu berarti sudah harus ada di sini ya. Oke, dan ini masih terus berjalan ya waktunya. Dan kira-kira apakah bisa sampai ke sini ya? 10, 9, 8, 7, 6. Astaga, Bapak Kaili jatuh para survivor. Pas waktunya, oke. Baiklah. Dan Bapak boleh ke sebelah sini, Pak. Bapak boleh ke sebelah sini, hebat sekali. Ini banyak dan anak-anak juga nggak ada yang bisa ngelihat apapun apa yang bisa Bapak bawa ya, tapi yang mereka sebutkan pertama kali adalah beras ya. Tapi Pak, gimana Pak? Waktu cepat? Iya, harus ini kan tantangan namanya Pak. Ini Bapak beli apa aja Pak? Mungkin kita bisa lihat dulu satu-satu. Ada minyak goreng. Ini ada 3 ekor. Beras ada 2, satu lagi ada tuh sana. Satu lagi beras. Mana berasnya? Beras. Tadi tuh kelamaan tuh karena nyari beras. Pak, ini sekarang saya mau tanya, ini kenapa Bapak beli kerupuk banyak banget? Buat apa? Buat lauk makan. Kalau Buat lauk makan. Ya karena Bapak kalau nggak ada apa-apa belinya kerupuk. ya, Gitu. Nah, ini dia ternyata beli 2 beras ya. Tuh. Dalam waktu 5 menit ini
Bapak senang nggak? Senang, masa senang nggak pernah makan ayam, nggak baca beras biasa memang bisa beli beras, senang saya. Lama belinya buku saya. Bensu tadi pantesan pertama kali disuruh pilih ayam duluan tadi yang dikejar. Bapak ngambil ayam. Ayam duluan yang dikejar tadi. Bapak ini memang sebenarnya apapun ketika kita lagi ada sesuatu rezeki, apa yang di benak pikiran kita pertama kali pasti itu yang mau kita datengin. Dan kebetulan Bapak Nur ini adalah salah satu survivor kita yang kepingin sekali-sekali makan ayam. Dan masih ada satu tempat lagi yang saya pengen ajak Bapak ke satu tempat ya. Kira-kira di mana? Dan para survivor, apakah tantangan selanjutnya atau mungkin surprise untuk mereka? Hanya di Survivor. Let's get lost. Let's go! Tada! Ini dia surprise untuk mereka para survivor. Yeay! Para survivor! Sekarang ini kita sudah ada di Surabaya Carnival, di mana kita mencoba mewujudkan dan menghibur keluarga dari Bapak Nur ini. Pak, senang nggak? Senang sekali. Adiknya senang nggak? Yeay, let's go para survivor. Kita hibur pakai Eli dan anaknya di sini. Bahagia rasanya. Oh, lumayan lah daripada nggak sama sekali. Ya kan? Oke. Lihat para survivor, bahagia rasanya melihat mereka senang dan tertawa. Semoga ini bisa menghibur mereka dan melupakan sejenak beban hidup mereka. Seneng nggak nih habis muter-muter? Senang ya. Kamu senang nggak? Senang ya. Iya, mungkin ada sesuatu juga yang ingin kami berikan juga untuk Bapak. Mana, Bay? Ini aku mau kasih untuk Krisna. Ya, ini untuk Bapak. Nah, ini untuk Andika. Sekarang boleh dibuka kira-kira apa sih yang mau dikasih? Ya, dan mudah-mudahan ini bisa berguna. Senang rasanya hati ini melihat mereka semua bahagia mendapatkan sepatu baru untuk mereka sekolah. Semoga sepatu ini berguna untuk menuntun kalian menggapai masa depan yang lebih baik. Amin. Tuh, cakep kan, Pak? Tuh. Jadi sepatunya nggak usah pakai kardus lagi, ya. Ini adalah uang yang tadi kami berikan untuk Bapak, dan sisanya ini kami sudah masukkan di sini. Ada beberapa yang kami sudah tambahkan, dan mudah-mudahan ini bisa berguna untuk membetulkan rumah Bapak yang bocor. Jadi Bapak bisa punya tabungan. Semoga Bapak bisa berguna. Terima kasih juga. Terima kasih atas bantuan kakak. Jadi kita bisa berguna ya. Iya. Ya. Iya. Jadi bisa benerin, jadi nggak bocor lagi. Ya, makasih. Ya. Saya nggak bisa bicara, makasih. Ya. Dan para survivor, mungkin kita bisa menarik kesimpulan dari sepatu yang kami berikan. Mungkin itu adalah sesuatu yang simpel, dan saya bisa menarik kesimpulan dalam episode kali ini adalah tentukan langkahmu, dan itulah yang akan menentukan masa depanmu. Dan bantulah sesamamu untuk bisa mewujudkan setiap langkah. Dan Bapak Nur adalah survivor sejati kita di episode kali ini di Surabaya. Ya. Dan sampai ketemu lagi hanya di Survivor. Let's get lost. Let's go. Sosok Pak Nur Kaili selama ini yang saya tahu adalah beliau adalah sosok yang sangat sabar, tidak pernah mengeluh sama sekali. Di tengah sakit yang beliau derita juga tidak pernah ada keluhan yang ditunjukkan di depan saya maupun kedua anaknya. Beliau merupakan sosok yang sangat kuat, bahkan ketika sakit pun juga sebisa mungkin anak-anaknya tidak ikut merasakan sakit dan juga sedih yang beliau rasakan. Semoga adik saya seperti orang-orang yang lain, bisa anak-anaknya bisa sukses, bisa berhasil semua anak-anaknya.